Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 K25, kami akan mempresentasikan tugas besar di dia kami, yaitu tentang dataset pengiriman Amazon. Kami akan memperkenalkan diri. Halo, saya Nadifa Biwardani, NIM 1342469. Saya Hawa Humairah, NIM 134244066. Saya Aisyah Kurniawan Esmarun dengan NIM 1342400. Saya Fanya Kalinda Dewani dengan NIM 1342401. Saya Muhammad Atar Salih Ramdhani dengan NIM 134247072. Pertama, kami akan mempresentasikan bab satu dulu, pendahuluan. Jadi untuk topik data kami menggunakan Kaggle untuk mengambil data, yaitu tentang analisis kinerja pengiriman Amazon ke berbagai kota yang mencakup lebih dari 43.632 pengiriman. Hal ini dipertimbangkan dengan banyak faktor kayak order date, order time, pick up time, weather, traffic, tipe vehicle-nya, delivery type, dan kategori. Pertanyaan penelitian kami, bagaimana faktor cuaca, kemacetan, rating driver, jenis kendaraan, dan area mempengaruhi efektivitas kecepatan pengiriman di Amazon? Nah, pertama, kami untuk loading data, untuk mengetahui berbagai informasi, kami pindahin dulu datanya ke Excel, terus setelah data dimuat, kita mencari jumlah baris dan kolomnya menggunakan rumus count A, lalu kita analisis datanya dengan menggunakan format yang tepat, lalu kita juga cari average, median, dan standard deviation untuk masing-masing kolom yang numerik. Nah, terus untuk atribut data dan sampel data, em, kita memiliki banyak variabel, yaitu kayak order ID, agent age, agent rating, store latitude, store longitude, drop latitude, drop longitude, order date, order time, pickup time, weather, traffic, vehicle, area, delivery time, sama distance in kilometer. Nah, untuk awal kita ngambil sampel dulu 10 baris pertama dan paling atas yang kita dasarkan dari delivery time terbesar hingga terkecil. Nah, terus data menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara beberapa variabel kayak weather, traffic, area, dan jarak toko tujuan. Nah, beberapa hal yang harus kami hadapi adalah pas waktu kita download datanya di Kaggle itu tidak ada data jarak, cuma ada koordinat toko dan titik antar. Maka dari itu kita harus mencari cara untuk menghitung jarak dengan koordinat garis bujur dan garis lintang. Terus kami menemukan rumus kayak begini yang ada di presentasi, dan dari rumus tersebut kita dapat mendapatkan data jarak toko sama sampai ke titik antar dalam kilometer. Lanjutnya bab 2 itu isi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2, yaitu isinya. Yang pertama, kita akan menjelaskan visualisasi perbandingan kategori. Nah, kelompok kami membandingkan pengaruh traffic terhadap delivery time dan pengaruh cuaca terhadap delivery time. Kedua grafik ini diperoleh dengan cara menghitung rata-rata waktu pengantaran untuk setiap kategori. Kemudian, nilai traffic tersebut divisualisasikan dalam bentuk grafik menggunakan Excel. Nah, untuk pemilihan warnanya, kami memilih warna biru dan oranye karena kedua warna ini sangat kontras terhadap warna putih, sehingga pembaca dapat mudah membedakan antar kategori dengan jelas. Pemilihan warna ini juga membantu menarik perhatian audiens tanpa mengganggu keterbacaan atau membuat grafik terlihat mencolok. Nah, untuk grafik pengaruh traffic terhadap delivery time menunjukkan bahwa tingkat kesadaran lalu lintas memiliki korelasi langsung dengan waktu pengantaran. Kategori dengan lalu lintas tinggi dan kondisi macet mencatat waktu pengantaran tertinggi, mengindikasikan bahwa semakin padat lalu lintas, maka semakin lama proses pengiriman berlangsung. Untuk grafik pengaruh cuaca terhadap delivery time menunjukkan bahwa variasi kondisi cuaca memiliki dampak terhadap waktu pengantaran. Secara umum, kondisi cuaca ekstrem seperti stormy dan sandstorms cenderung berkolerasi dengan peningkatan waktu pengantaran yang relatif rendah, mengindikasikan bahwa kondisi cuaca yang stabil dan cerah mendukung efisiensi pengiriman. Selanjutnya ada visualisasi perbandingan perubahan terhadap waktu. Nah, kelompok kami membandingkan perubahan terhadap waktu antara traffic dan order date, juga perbandingan perubahan terhadap waktu antara area dan order date. Kedua grafik ini diperoleh dengan bantuan fitur Excel, yaitu pivot table. Seperti contohnya pada grafik perbandingan perubahan terhadap waktu antara traffic dan order date, kami menggunakan pivot table untuk mengelompokkan jumlah traffic di bulan-bulan tertentu seperti Februari, Maret, dan April, dan akan otomatis terbentuk grafiknya. Kemudian pemilihan warna oranye dan hijau juga kami pilih karena kedua warna ini benar-benar kontras dengan latar belakang putih, sehingga dapat memudahkan pembaca untuk melihat
data yang sedang kami visualisasikan. Kedua warna ini juga color blind friendly, sehingga untuk penderita buta warna atau color blind dapat mudah memahami grafik ini. Kemudian selanjutnya di visualisasi ada penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Di sini ada hierarki average distance dalam kilometer per area, dan ada contoh lainnya yaitu hierarki average delivery time based on traffic. Kali ini saya akan menjelaskan yang hierarki average distance dalam kilometer per area saja. Dari grafik hierarki atau tree map tersebut, terlihat bahwa kendaraan di area other, khususnya skuter dan van, memiliki rata-rata jarak tempuh tertinggi dibandingkan kategori area lain. Sementara itu, kendaraan di area metropolitan cenderung memiliki jarak tempuh rata-rata yang lebih rendah, terutama pada kendaraan van. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan area geografis dan jenis kendaraan memberikan pengaruh signifikan terhadap rata-rata jarak tempuh. Insight ini dapat membantu untuk merancang strategi logistik atau penentuan armada kendaraan berdasarkan area dan jenis kendaraan. Kemudian, untuk membuat grafik tersebut, data yang memuat area, vehicle, dan average distance dimasukkan ke dalam 3 kolom terpisah di Excel. Setelah data siap, blok seluruh data, lalu buka tab Insert, pilih Hierarchy Chart, dan klik Tree Map. Excel akan otomatis membuat grafik hierarki yang memvisualisasikan hubungan antara area, jenis kendaraan, dan rata-rata jarak tempuh. Warna dan label dapat disesuaikan di bagian chart design untuk memperjelas visualisasi sesuai kebutuhan. Kemudian visualisasi selanjutnya adalah plotting relationship. Di sini plotting relationship contohnya ada grafik hubungan delivery time dengan agent rating dan grafik hubungan delivery time dengan agent age. Di sini saya akan membahas yang grafik hubungan delivery time dengan agent rating. Berdasarkan grafik yang memperlihatkan hubungan antara agent rating dan delivery time, terlihat bahwa sebagian besar agent memiliki rating tinggi, sekitar 4 hingga 5. Meskipun waktu pengiriman sangat bervariasi. Penyebaran data menunjukkan bahwa meskipun terdapat agen dengan waktu pengiriman yang cukup lama, bahkan mendekati 30 menit, rating mereka tidak serta-merta turun drastis. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain seperti kecepatan pengiriman, seperti kualitas layanan atau komunikasi agen, mungkin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penilaian pelanggan. Untuk membuat grafik tersebut, pertama-tama data agent rating dan delivery time dimasukkan ke dalam 2 kolom terpisah di Excel. Kemudian, setelah data siap, kedua kolom diblok, lalu pilih tab Insert dan klik Scatter Plot untuk memvisualisasikan hubungan antara kedua variabel. Excel akan menampilkan grafik dengan delivery time pada sumbu X dan agent rating pada sumbu Y. Selanjutnya, sesuaikan judul grafik serta label sumbu agar sesuai dengan konteks analisis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aku akan menjelaskan tentang statistik dari distance in kilometer ataupun delivery time. Nah, di sini teman-teman dapat melihat untuk rata-rata di distance in kilometer itu sekitar 9,92, lalu log standar deviasinya sebesar 5,610094. Lalu di sini persentilnya tuh dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Untuk persentil 10% kita mendapatkan nilai sekitar 2,97, untuk yang 25% sekitar 4,67, untuk yang 50% sekitar 9,31, untuk yang 75% sebesar 13,7, dan untuk yang 90% yaitu 19,47. Untuk nilai maksimumnya yaitu 20,9682, dan untuk nilai minimumnya yaitu 1,465251. Untuk yang delivery time rata-ratanya sebesar 260, untuk standar deviasinya yaitu 50,8389, dan untuk persentilnya tentu saja dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Untuk yang 10% sebesar 55, untuk yang 25% sebesar 85, untuk yang 50% sebesar 125, untuk yang 75% sebesar 155, dan untuk yang 90% yaitu 195. Untuk nilai maksimumnya yaitu 270 dan nilai minimumnya adalah 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi atribut kuantitatif. Nah, di bagian ini kita melihat korelasi antara delivery time dengan 2 atribut kuantitatif, yaitu agent rating dan agent age. Nah, grafik di sebelah kiri itu menunjukkan bahwa semakin tinggi agent rating, maka waktu pengantaran cenderung
lebih singkat. Hal ini terlihat dari garis regresi yang menurun dengan persamaan Y sama dengan min 49.195 X ditambah 353,16. Yang artinya agen itu dengan rank tinggi biasanya bekerja lebih efisien. Nah, sementara itu grafik sebelah kanan menunjukkan hubungan antara usia agen dan waktu pengantaran. Nah, di sini terlihat ya kalau garis trennya itu cenderung naik, yang berarti agen tuh yang lebih tua cenderung memiliki delivery time yang sedikit lebih lama. Nah, namun perlu dicatat bahwa hubungan ini tidak terlalu kuat. Jadi faktor usia tuh mungkin aja bukan penentu utama. Nah, tapi rating agent tampaknya lebih berpengaruh gitu terhadap kecepatan pengantaran. Dan untuk data cleansing, nah pada dataset yang kami gunakan terdapat ya beberapa data yang kosong sehingga perlu data cleansing. Nah, pada atribut agent rating terdapat 0,24235% data yang kosong. Nah, pada atribut store latitude, store longitude, drop latitude dan drop longitude sebesar 8,3014% data hilang pada baris yang sama. Nah, gimana sih cara untuk menangani data yang hilang? Nah, kami menghapus baris dengan data yang hilang. Nah, hal tersebut kami lakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu seperti persentase data yang hilang pada atribut-atribut tersebut cukup sedikit. Apalagi pada atribut agent rating dan juga metode tersebut merupakan metode penanganan data hilang yang mudah dilakukan. Selanjutnya kami melakukan regresi linear menggunakan Python. Di sini kami mengambil codingan Python yang sudah diberikan pada responsi. Di sini kami langsung import, lalu kami juga meloading data yang sudah kami buat dalam format CSV, lalu kami menghapus missing value, lalu kami mendeteksi outlier, lalu kami mengeprint batas bawah serta batas atas, serta kami setelah membuat ulang logika outlier dengan tambahan syarat, kami menghapus outliernya di kemudian. Lalu kamu memisahkan variabel X dan Y, di mana X adalah distance atau jarak dalam kilometer, dan dia berperan sebagai variabel yang bebas, serta Y sebagai delivery time, dan di sini dia berperan sebagai variabel terikat. Lalu di sini kami membuat model regresi linearnya. Di sini kami memprediksikan model regresinya, lalu kami juga menampilkan hasil regresinya dengan kami mendapatkan intercept alpha 116,91, lalu koefisien beta 0,718, serta R kuadrat atau koefisien garis miringnya dia 0,0062. Setelah itu kami membuat kode untuk visualisasi hasil regresi dan kami mendapatkan menggunakan Python ataupun Excel, kami mendapatkan regresi linear yang visualisasinya kurang lebih dia mirip dengan persamaannya pun yang juga sama, Y sama dengan 0,7184, X plus 116,91. Di sini arti dari persamaan tersebut, jadi kami bisa memprediksikan jika X misalnya 25, maka 0,7184 kali 25 ditambah 116,91 adalah hasil yang diprediksikan menggunakan model. Nah, di sini kami dapat menunjukkan bahwa hasil dari regresi menggunakan data yang sudah kami cleansing bisa dibilang tidak mempunyai korelasi linear yang baik karena eh, pada visualisasi terdapat data-data yang terlalu scattered-nya itu terlalu jauh atau bisa dibilang standar deviasinya dia terlalu besar. Maka dari itu dengan menggunakan cleansing metode kami yang sudah kami lakukan, kami bisa menyimpulkan bahwa data tersebut tidak mempunyai korelasi linear. Namun bagaimana jika kami mengambil data-data tersebut dalam kondisi-kondisi tertentu? Kami mendapatkan saat kami mengambil kondisi kemacetan dia hanya medium, lalu jenis kendaraan yang kami ambil hanya van, lalu kondisi cuacanya hanya cloudy, serta tipe kota hanya metropolitan, kami mendapatkan garis linear sebagai berikut. Visualisasi linear, regresi linear sebagai berikut. Namun setelah kami melakukan visualisasi yang kedua ini, kami juga bisa menyimpulkan bahwa walaupun dia mempunyai kemiringan yang lebih baik daripada hasil sebelumnya, di sini scatternya itu terlalu jauh. Dengan standar deviasinya pun juga dia beragam dan dia bisa di atas bisa di bawah. Jadi di sini kami pun juga bisa menyimpulkan bahwa walaupun kami mengambil data saat kondisi-kondisi tersebut, hasilnya itu tidak menunjukkan korelasi linear yang baik. Jadi model tersebut tidak bisa digunakan untuk memprediksikan saat kondisi-kondisi tersebut untuk memprediksikan si waktu tempuh berdasarkan jarak. Setelah itu, kami juga dapat menyimpulkan bahwa karena kami mengambil data itu pada saat dua digit pertama order ID AA sampai AM, maka kami dapat menyimpulkan bahwa dari order ID tersebut terdapat banyak data yang terjadi pada Maret, karena jumlah data pun juga banyak yang terjadi itu di Maret. Dengan di Maret itu lebih dari 500, sedangkan Februari serta April itu dia kurang dari 200. Maka dari itu, sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.